Shalom. Selamat sore teman-teman PKMB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam acara Persekutuan Gabungan PKMB GBI Candi spesial Hari Kasih Sayang. Seru ya Ella ya. Hari ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan walaupun di tempat yang berbeda, di rumah masing-masing, dan kita yang ada di sini melayani bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan untuk persekutuan hari ini. Tidak lupa juga hari ini kita kedatangan tamu spesial, Ella. Mau tahu siapa? Siapa tuh? Jadi sebelumnya saya mengucapkan selamat bergabung juga untuk Bapak Pendeta Muda Bayu Triyono Kinle yang saat ini sudah berada di gedung gereja, dan juga pembicara kita yang spesial hari ini. Siapa? Nih teman-teman kalau lihat nggak nih? Nih namanya Pendeta Muda Feby Timotius STH. Selamat bergabung Bapak Pendeta. Jadi Bapak Pendeta Muda ini asisten gembala di Gereja Baptis di Grogol. Ya, dan saat ini melayani di gereja di sana. Selamat bergabung Bapak Pendeta. Kita mau sama-sama menikmati kasih Tuhan di hari kasih sayang ini, memperingati hari Valentine. Ya. Mari kita awali persekutuan sore ini dengan penuh ucapan syukur. Mari kita pujian, Yesus kau sungguh baik. Kita mau sama-sama rasakan hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama menikmati kasih-Nya sore ini. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus cinta selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus cinta selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu.
sore Bapa, mengucap syukur atas berkat Tuhan yang luar biasa atas kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami masih diberikan kesehatan dan kami boleh melaksanakan PKMB gabungan meski hanya via online. Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni setiap dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sucikan dan kuduskan kami agar selalu layak dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Mas Im. Apalah? Tema kita sore ini itu apa sih? Tema kita sore ini tuh sangat spesial. Tema kita sore ini itu dalam bahasa apa ya? Bahasa Semarangannya itu love is revolution. Tuh, keren kan? Kita pakai bahasa Semarang hari ini. Love is revolution yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Ella mau tahu nggak love is revolution itu akan membawa kita kemana? Kemana? Jadi love is revolution itu tema kali ini kita tuh mau sama-sama belajar nih lah. Kita mau sama-sama belajar jadi pemuda, jadi remaja, jadi anak Tuhan yang memiliki kasih buat sesama. Dan kita bisa membawa perubahan itu buat orang-orang di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini orang-orang seperti kita semua, seperti Mas Im, seperti Ella, seperti kakak-kakak yang ada di sini dan teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti melalui Zoom, itu dibutuhkan buat kita bisa jadi banyak membawa perubahan yang baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan semua orang, terkhusus di masa pandemi ini, Ella. Dan kita mau sama-sama belajar untuk melakukan apa yang kita lakukan dalam hati kita. Kita mau nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita mau menyatakan kehidupan kita, kita mau menceritakan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ella mau tahu enggak lagu yang paling pas buat ini apa? Apa? Ajarku berdiam. Hari ini kita mau nyanyikan itu. Ajarku berdiam.
Tahu enggak, hari ini tuh ada yang spesial, lebih spesial dan pasti bikin kejutan buat teman-teman semua. Emang yang spesial apa? Jadi, kalau belum tahu toh, hari ini yang spesial itu adalah sore ini setelah firman Tuhan nanti sebelum di penghujung acara kita tuh mau buka beberapa sesi, satu sesi doang sih maksudnya, buat beberapa tiga orang penanya yang nantinya akan mendapatkan hadiah yang bisa diambil besok Minggu. Jadi mereka tanya terus dapat hadiah gitu? Tuh, seru kan? Seru Spesial banget. tuh. Di hari kasih sayang ini kita mau saling berbagi. Jadi siap-siap ya buat teman-teman semua yang hadir di Zoom kali ini. Buat yang punya unek-unek seputar firman Tuhan kali ini, yang mau ditanyakan silahkan bertanya. Ada sesinya. Khusus untuk 3 penanya tercepat. Oke? Masih semangat memuji Tuhan? Kalau masih semangat silakan lambaikan tangannya. Masih semangat gak nih? Silakan lambaikan tangannya kalau masih semangat. Masih semangat ya? Kita mau sama-sama nyatakan bahwa karena kasih Tuhan itu, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu buat kehidupan kita. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang kita tidak lihat, dengar, dan tidak timbul dalam hati kita. Tuhan sanggup melakukan itu. Allah sanggup.
saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Feby Timotius STH. Kita siapkan hati kita dengan pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Selamat malam teman-teman, apakah dengar suara saya?
Oke, terima kasih. Terima kasih buat ada juga Pak Eko ya, dia tadi menyapa juga. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih Mbak Wanda yang juga mengundang saya dan teman-teman PKMB Gereja Baptis Indonesia Candi. Dan saya pernah ke Candi waktu pertama kali di tahun 2009, saya waktu masuk di STBI, dan jam doa pertama saya adalah di Gereja Baptis Candi. Itu pernah sekali saya datang ke sana. Nah, teman-teman mungkin tahu namanya, ada dulu nama mahasiswi STBI namanya Yuliana Maria Francisca. Ada yang kenal nggak? Oh, nggak kenal ya. Itu kebetulan juga, kenal, ada yang kenal ya, itu adik saya. Jadi sekarang dia pelayanan di Ambarawa. Nah, teman-teman, luar biasa di malam hari ini temanya tentang Love is Revolution. Jadi tema yang luar biasa. Kenapa teman-teman? Di masa pandemi ada banyak hal yang berubah dalam hidup kita ya. Ada ya macam-macam cara kita berkomunikasi seperti ini, cara kita bekerja, cara kita melayani, cara kita beribadah, macam-macam. Cara kita berinteraksi satu dengan yang lain, bahkan mungkin teman-teman ada perubahan di pola makan waktu masa pandemi. Sama seperti saya mungkin yang masa pandemi hampir ya 9 atau hampir setahun ini ya lumayanlah naik 5 sampai 6 kilo begitu ya. Jadi ada perubahan. Luar biasa. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, teman-teman, tapi juga begini, berkaitan dengan Love is Revolution, teman-teman ada yang pernah berubah karena punya pacar? Mungkin yang tadinya nggak biasa mandi, jarang mandi, jadi mandi setiap hari. Mungkin yang biasanya dulunya nggak pernah dandan, jadi suka dandan. Yang dulunya kalau makan donat itu lebar-lebar mulutnya, tapi waktu punya pacar jadinya ya dipotong gitu ya, kecil-kecil, jadi makannya begitu. Atau teman-teman, dulu saya waktu punya pacar, waktu SMA, dulu saya merokok begitu ya, lalu teman-teman pacar saya bilang gini, bisa nggak sih kurangin atau bisa nggak berhenti? Nah, karena saya cinta sama pacar saya sayang sama dia, lalu saya mengurangi gitu ya. Tapi teman-teman, ternyata waktu saya udah mulai bosan sama dia, nggak berhenti. Waktu saya mulai bosan, terus saya masih merokok, tapi saya bilang waktu itu sama dia melarang saya, lalu dibatasi. Kalau merokok itu sehari bolehnya cuma 1 begitu ya. Tapi kira-kira tebakan teman-teman, saya merokok 1 batang 1 hari? 1, tapi 1 bungkus begitu ya. Jadi ketika kehilangan cinta, bukan kehilangan rasa waktu itu, jadi saya nggak mau lagi. Karena waktu itu saya cinta, lalu saya berubah supaya saya dekat sama dia, supaya diterima dia. Tapi pada waktu cinta saya memudar, ternyata saya balik lagi kepada tabiat lama. Nah, teman-teman bicara tentang, terima kasih juga tadi ada Mas Im. Saya nggak tahu panjangnya siapa, Mas Im dan Mbak Ella ya, yang suaranya bagus. Terima kasih juga teman-teman Candi yang boleh menolong kita di bermusik dan segala hal yang disiapkan. Nah, tapi hari ini kita mau belajar tentang Love is Revolution yang sebenarnya diambil dari 1 Korintus pasal 13. Tapi waktu saya lihat, coba lihat, ada nggak sih film atau sinetron atau apapun juga, ternyata ada drama Korea yang berbicara tentang Love Revolution gitu ya. Tapi saya nggak nonton bagian ini, cuman saya cari-cari, ternyata ada, dan saya juga nggak tahu isinya. Mungkin ada teman-teman yang tahu, lalu saya coba lihat ada buku nggak sih? Ternyata ada, tapi juga saya nggak tahu bukunya. Nah, tapi ada satu buku yang sebenarnya teman-teman bisa lihat, bisa cari. Ini karangan dari Joyce Meyer, itu bukunya cukup bagus gitu ya. Nanti ada satu kutipan yang saya ambil dari datanya. Nah, tapi teman-teman bicara tentang perubahan, bicara tentang cinta yang bisa merubah, sebenarnya kalau kita lihat, nah, Alkitab adalah kisah cinta yang mengubahkan. Kenapa teman-teman? Karena sepanjang sejarah di dalam kekristenan kita, dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru,
bicara tentang perubahan akan cinta adalah bicara tentang kisahnya Alkitab. Semua kisah Alkitab adalah bicara tentang cinta yang mengubahkan. Coba kita lihat misalnya, teman-teman tahu ya kisah ini, kisah tentang Hosea dan Gomer. Kalau yang main TikTok ada sekarang lagi musim cewek-cewek atau cowok-cowok itu bacain ayat Alkitab yang katanya romantis gitu ya. Tapi ya cukup hati-hati ya teman-teman, karena konteksnya kadang-kadang berbeda gitu, karena mengambil hanya satu kutipan atau dua ayat gitu. Nah, Hosea Gomer adalah tentang cinta yang berubah, cinta yang mengubahkan. Dalam Hosea pasal 2 misalnya 18 sampai 19, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Dan kita tahu kisah Hosea dan Gomer adalah kisah tentang Allah dengan umat Israel. Hosea adalah seorang nabi dan Gomer adalah seorang, disebutnya apa ya? Kalau disebut pelacur nggak begitu kasar ya. Maksudnya gimana ya? Bisa terima itu ya, kata-kata itu ya, sebutan itu. Seorang nabi dan seorang pelacur yang Tuhan perintahkan Hosea untuk mengasihi, dan Hosea taat kepada perintah Tuhan untuk mengasihi seorang pelacur yang kalau dalam sepanjang seluruh ceritanya, teman-teman, Gomer akhirnya balik lagi. Waktu dinikahi oleh Hosea secara sah, dia kembali lagi kepada pelacuran, lalu diterima lagi, dijemput lagi sama Hosea, lalu dikasihi lagi, lalu berbuat begitu lagi, sampai pada akhirnya itu sebuah gambaran yang menemplak umat Israel bahwa ini loh gambaran kamu. Makanya ketika orang Israel digambarkan seperti hubungan antara Hosea dan Gomer, nah teman-teman akan lihat ada perubahan, bahwa mereka tertemplak, oh iya ya, gila kalau gue masih selingkuh, gila kalau gue masih melakukan hal-hal yang begitu, yang melakukan pelacuran secara rohani, yang menduakan Allah dan mementingkan diri sendiri. Nah, kisah Alkitab adalah kisah tentang cinta yang mengubah. Kalau kita misalnya melihat juga di dalam kisah Rasul, ya, kisah para rasul, kalau teman-teman melihat di pola Alkitab, teman-teman ada satu pribadi rasul yang luar biasa ketika dia menantang orang-orang di sekitarnya dan bahkan rasul-rasul lain, murid-murid yang lain, ketika Yesus berkata begini, bentar lagi aku akan diserahkan dan akan dihukum mati. Lalu, dan kamu akan terguncang semua imanmu. Lalu teman-teman, siapa rasul itu? Ya, Petrus bilang apa? Sekalipun kalau mereka berubah setia, kalau mereka meninggalkan Tuhan Yesus, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan teman-teman, apa yang terjadi ketika Yesus disalibkan, dihukum, ditangkap? Ya, Petrus adalah orang yang akhirnya menyangkal Yesus, dan semua muridnya berlaku demikian, begitu ya. Tetapi teman-teman, ketika Yesus mati, di Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21 disebut gini. Ketika hari sudah malam, perhatikan ya, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan apa? Pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang sedang mencari siapa nih gerombolan Yesus itu. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan teman-teman, setelah Injil Yohanes ada surat apa? Kitab apa? Kisah para Rasul. Betul? Dan kisah para Rasul adalah kisah para Rasul yang menggambarkan terjadi misalnya kisah para Rasul 2 sampai 4, ketika ada banyak orang bertobat, ketika misalnya Petrus berkhotbah kepada banyak orang dan 3.000 orang menyatakan diri percaya kepada Yesus. Teman-teman lihat di polanya ini, ketika bicara tentang mereka takut, menutup pintu rapat-rapat, dan ketika sudah melihat Yesus yang mengasihi mereka, teman-teman lihat, bisa bayangkan nggak, pada waktu Yesus harusnya bisa ngomong gini. Pada waktu Yesus datang ke tempat rasul-rasul itu, kalau misalnya Yesus bisa aja bilang, lah kok sekarang ketakutan?
Kemarin siapa yang bilang, aku tidak akan meninggalkan kau? Kemarin siapa yang sombong? Kemarin siapa yang ngomong begitu? Kemarin siapa yang bilang, aku akan mengasihi Tuhan? Tapi Yesus nggak bilang gitu. Yesus tidak menuntut mereka, Yesus mengasihi mereka dan memberkati mereka dengan damai sejahtera, sampai pada akhirnya terbukti teman-teman, ketika mereka dikasih oleh Kristus yang luar biasa, yang tidak mengungkit-ungkit, yang nggak bilang, ya elah, cuman komitmen gitu doang. Cuma kalau saya lupa ya, mungkin kasar atau enggak saya lupa, cuman kalau orang Semarang bilang komitmennya tuh belgedes gitu misalnya. Jadi cuman ya udah gitu doang gitu. Nggak ada apa-apanya. Tapi waktu Yesus nggak bilang gitu. Yesus bilang, aku akan memberkati engkau, damai sejahtera ada padamu, dan teman-teman ada perubahan. Ketika mereka benar-benar mengalami Yesus yang bangkit dari antara orang mati, mereka rela mati bagi Yesus. Di sepanjang kisah Rasul kita melihat misalnya ketika Yohanes dan Petrus diperhadapkan di mahkamah agama, mereka bilang, lebih baik mana? Menuruti kehendak Allah atau kehendak manusia? Jadi mereka udah nggak takut mati lagi, mereka nggak takut seperti di Yohanes pasal 20 yang pintunya terkunci. Kisah Alkitab adalah kisah tentang cinta yang mengubahkan. Ada banyak orang berubah. Teman-teman, kebangkitan Kristus yang mengubahkan para rasul, yang pada akhirnya para rasul menyebarkan berita Injil itu kemana-mana, sampai kepada kita di Indonesia, sampai di masa kini, dalam jarak yang cukup panjang, dalam sejarah kekristenan kita, minimal 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus hidup dan mati, teman-teman, itu adalah bukti bahwa cinta mengubahkan. Bahkan mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan isi dunia, dan mengubahkan kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Alkitab adalah tentang kisah kasih Allah yang mengubahkan. Selanjutnya misalnya, yang terakhir nih, di Paulus, yang akan kita bahas di dalam bagian kasih ini. Siapa teman-teman Paulus? Awalnya adalah seorang Saulus yang menganiaya jemaat. Tapi kita bisa melihat bagaimana Paulus adalah seorang penganiaya jemaat ketika bertemu dengan Yesus dalam penampakan dengan sinar yang luar biasa, Paulus diubahkan. Dan sampai kita tahu bagaimana kehidupan Paulus yang menyerahkan diri kehidupannya sampai dia rela, bahkan kalau teman-teman melihat misalnya nanti kita lihat di bagian ini di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 adalah bagian daripada surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang sungguh-sungguh dikasihi oleh Paulus. Makanya Paulus sampai bilang sebenarnya di bagian ini kalau kita perhatikan sebelum masuk ke dalam ayat yang ke-4 sampai ke-8, teman-teman, ada hal yang penting di bagian ayat 1 sampai yang ke-3. Saya simpulkan saja di ayat yang ke-1, kalau aku bisa berkata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, kalau aku nggak punya kasih, aku seperti gong yang gemericing. Ayat yang kedua, kalaupun aku punya karunia bernubuat, memiliki seluruh pengetahuan, punya iman yang sempurna sampai bisa memindahkan gunung, kalau aku nggak punya kasih, aku tidak berguna. Ayat yang ketiga, aku bisa membagikan segala sesuatu yang ada padaku, menyerahkan tubuhku untuk dibakar, sedikit pun tidak ada faedahnya ketika aku tidak memiliki kasih. Dan kita tahu Paulus adalah rasul kasih karunia, rasul yang luar biasa, memiliki karunia banyak, pernah dapat penglihatan, dia juga rasul yang luar biasa dipakai Tuhan dalam pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dia rela menyerahkan hidupnya, bahkan mati. Dan teman-teman, dia menyatakan, bukan itu. Tapi kalau aku nggak punya kasih, omong kosong. Nah teman-teman, Alkitab adalah kisah tentang kasih yang mengubahkan. Nah teman-teman, bisa lihat gambar ini. Gambar apa ini? Ada yang bisa chatting atau bisa dibuka suaranya. Ini gambaran ketika ada tsunami begitu ya. Nah, pertanyaannya teman-teman, kalau saya tanya, kalau teman-teman setidaknya ada di bagian mana ya? Ya, di bagian inilah yang daratan masih belum ada airnya. Gimana caranya teman-teman bisa selamat? Ada yang mau kasih tahu saya? Ada yang raise hand? Atau ada yang buka suaranya? Atau di chatting? Bagaimana caranya teman-teman bisa selamat? Ada yang mau jawab? Silakan, bebas. Lari, Pak. Lari, oke. Hebat sekali. The Flash ya, larinya cepat gitu ya. Oke, thank you Mbak Wanda.
Tapi kira-kira kalau lari masih sempat gak ya? Oh, ada yang berkata berenang. Terima kasih dari Elsa. Terima kasih. Ada yang lari, berenang. Saya nggak tahu, kalau berenang mungkin masih bisa ya. Masih bisa tenggelam sih. Karena ombaknya nanti pasti. Ini gedung-gedung ya, gedung-gedung tinggi. Dan teman-teman bayangkan kalau kita ada di situ, sekecil apa kita, dan ombaknya sebesar itu. Oke, thank you. Ada lagi. Lari, berenang, panjat gedung. Oke. Thank you. Dari Opi. Oh, thank you, Mbak Opi. Terima kasih jawabannya yang sangat membagongkan. Enggak, bercanda. Pergi naik motor. Oke, thank you. Kalau dari keempat pilihan itu, mana yang memungkinkan untuk bisa selamat? Ada lagi jawaban yang lain? Tidak ada. Oke, terima kasih. Tapi teman-teman bisa bayangkan ada satu cara yang bisa selamat adalah kalau saya ada di posisi itu, saya akan hanya pasrah dan menutup mata. Betul nggak? Ya udah nggak bisa apa lagi. Mau berenang, ya udah berenang kayak gimana, lari gimana, naik motor gimana, bahkan naik pesawat bagaimana, panjat gedung yang gedungnya aja nggak lebih tinggi dari ombaknya. Tapi teman-teman bisa bayangkan tiba-tiba di batu yang besar itu, bayangkan aja ya, di bagian batu yang di tengah-tengah ini bukan batu apa namanya ya, saya ini hanya gambaran, tapi bayangkan di batu bagian ini sepanjang sampai gedung yang hampir tenggelam itu, tanahnya terbelah dengan luas, dan pada akhirnya semua ombak itu masuk ke dalam patahan tanah itu. Teman-teman, itulah gambaran Kristus dalam kehidupan kita. Teman-teman, maut itu seperti itu. Maut itu seperti ombak yang udah pasrah. Kita akan dihukum, betul-betul dihukum karena keberdosaan kita, dan kita nggak bisa lagi, karena bicara tentang murka Allah lebih daripada ombak ini. Bicara tentang cawan murka Allah, tentang keberdosaan kita yang harus dihukum lebih daripada apa yang digambarkan oleh dunia ini. Kalau kita mati karena ombak ini, ya oke, kita masih bisa entah ke neraka atau ke surga. Tapi namanya hukuman dari Allah, cawan murkanya, kita udah nggak bisa menolak lagi. Dan tiba-tiba teman-teman, waktu kita sudah nggak bisa apa-apa dan pasrah, tiba-tiba ada pribadi di depan kita yang menghalangi murka itu dan ditelan olehnya, yaitu Kristus Yesus. Jadi teman-teman, makanya yang disebut keselamatan itu, anugerah itu begini. Pada waktu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi di tengah ombak yang demikian, ada patahan yang besar, lalu semua ombak itu yang digambarkan sebagai cawan murka Allah itu ditelan oleh patahan itu. Dan akhirnya kita merasa aman. Teman-teman, ada satu lagi. Tahu ya, ada yang di rumahnya masih pakai ini? Waktu saya pelayanan di Solo, saya baru pindah itu sebenarnya baru setahun, hampir setahun ini ya. Jadi saya 8 tahun di Solo, pastori kami itu pastori yang ada di sana itu pakai sanyo, lalu ada tandon ke atas, tapi sebenarnya sanyo itu masuknya ke apa namanya itu ini? Sumur timba yang sudah ditutup, tapi bisa dibuka juga, gitu ya. Jadi saya bisa masuk, bisa melihat ke dalamnya. Tapi saya nggak berani masuk karena gelap, kecil, dan berlumut begitu. Mungkin ada teman-teman yang masih di rumahnya pakai ini atau pernah melihat ini, atau mungkin kalau yang lahir di tahun 2000-an ke atas mungkin udah nggak kenal, tapi dulu pernah ada, dan mungkin masih ada di beberapa tempat dan daerah, dan saya juga di Solo ada gitu ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau di antara teman-teman ini main, misalnya di Gereja Baptis Candi ini, di tengah-tengah lapangannya ada sumur begini, terus PKMB, tidak ada pandemi, lalu PKMB bareng-bareng. Terus, siapa ya? Saya kasih contoh siapa ya? Saya baru kenalnya Mas Im. Nah, Mas Im ini kecebur, masuk ke dalam sumur ini.
Siapa yang berani angkat tangan untuk sorakin, hei, hore, kecebur? Ada? Atau apa reaksi teman-teman? Pasti tolong kan ya? Oh ya ampun, kecebur, kasihan gitu ya. Tapi teman-teman, bicara tentang, makanya kadang-kala dan sering kali orang Kristen dicekokin kata keselamatan, dicekokin kata maut, dicekokin kata anugerah, kasih karunia, sampai-sampai kita kehilangan makna yang sebenarnya. Teman-teman, murka Allah itu, kalau seandainya teman-teman bisa bayangkan, kalau kita disyukurin karena kita masuk sumur, apa perasaan kita? Kita pasti marah. Kok bukannya gue ditolong atau aku ditolong, kenapa malah disorakin? Teman-teman, Allah dengan kebenarannya berhak. Ketika teman-teman dan saya misalnya kecebur dengan sumur itu, lalu dia bersorak, hore, minta maaf bahasanya kasar, kenapa nggak mati aja sekalian? Dan Allah berhak untuk melakukan itu. Karena itu yang harus kita terima sebagai orang yang berdosa. Allah berhak dengan kebenarannya untuk melukai kita sedemikian rupa, membiarkan kita mati begitu saja, tapi itu tidak dilakukan. Makanya Bapak, teman-teman, luar biasanya Tuhan Kristus Yesus kita yang bukan saja bicara tentang kasih yang kita sedang bahas ini, tetapi kasihnya yang luar biasa, yang akhirnya teman-teman, dia sendiri yang mengorbankan dirinya untuk mati bagi kita. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa besar kasih Tuhan buat teman-teman? Seberapa besar? Apakah sebesar layar saya? Oh, tidak mungkin. Bercanda. Seberapa besar teman-teman kasihnya Tuhan buat teman-teman? Ada yang di sini berpasangan? Coba saya stop share ini dulu. Ada teman-teman yang sedang berpasangan di apa namanya tuh? Di Zoom ini? Kukuh dan Wanda. Oke. Mas Kukuh yang mana ya Mas Kukuh? Ini beneran. Ini contoh aja, contoh. Contoh saya nggak tahu bener atau enggak gitu. Bener Mbak Wanda, ngangguk aja oke atau pakai jempol? Bercanda, Pak. Oh, bercanda. Saya, tapi beda dimensi. Wah, ini ada luar biasa ini beda dimensi. Ini penganut ini ya. Oke, ini contoh aja, contoh ya. Karena saya kenalnya Mbak Wanda. Dulu pernah ini bareng ya, pelayanan bareng lah gitu. Nah, teman-teman, ini gambaran yang paling saya suka dari berapa besarnya kasih Allah. Teman-teman, ini contoh aja. Teman-teman tahu nggak? 5 hari lagi teman-teman ada di mana? Ada yang ngomong, ya saya di depan layar komputer Pak, laptop, di handphone, lagi kuliah atau belajar. Oke. Sebulan lagi teman-teman, ada yang memastikan ada di mana, sedang apa, sama siapa? Masih jomblo waktu itu, bulan depan? Ada yang memastikan sudah punya pacar atau belum? Pak, masih jomblo Pak. Wah, luar biasa. Samuel Kukuh. Terima kasih. Oh, single ya. Karena kalau single itu pilihan ya. Kalau jomblo itu adalah ya gitu dah. Nasib katanya. Tahun depan, teman-teman bisa memastikan ada di mana? Ngapain sama siapa? Sedang berbuat apa? Tapi teman-teman percaya nggak kalau Tuhan ada di sana dan tahu apa yang akan kita lakukan? 10 tahun ke depan, kita nggak bisa memastikan, kita tahu, tapi Tuhan, kita percaya, Tuhan Yesus tahu kita sedang apa, dan teman-teman apa yang juga kita lakukan, oke ya, kita sepakat akan itu ya. Nah teman-teman sekarang, kalau misalnya kita bicara tentang itu, bicara tentang kasih, sekarang teman-teman, Tuhan Yesus di minggu-minggu depan, besok bahkan, atau beberapa jam ke depan, tahu nggak apa yang dosa kita lakukan? Tahu ya, betul ya. Bahkan 10 tahun ke depan, dia tahu kita sedang berbuat apa. Teman-teman, nah ini sekarang ke Mbak Wanda. Mbak Wanda misalnya, Mbak Wanda nih tahu,
bulan depan pacarnya Mbak Wanda. Udah punya pacar belum Mbak Wanda? Atau udah, Pak. Oh, udah ya. Oke. Ini contoh aja ya, contoh. Ini bukan doa, jangan diamini, tapi contohnya misalnya bulan depan Mbak Wanda nih tahu nih dengan jelas dapat penglihatan dari Tuhan bahwa bulan depan pacarnya Mbak Wanda akan selingkuh. Kira-kira apa yang akan Mbak Wanda lakukan? Ini udah tahu nih. Terus datang kan Mbak Wanda, besok nih, ini kan hari Sabtu, besok hari Minggu habis ibadah. Oke, gue akan datang ke tempat pacar. Siapa namanya? Boleh tahu? Oh, nggak boleh ya? Oke. Gue bakalan datang. Terus Mbak Wanda tiba-tiba datang ke rumahnya, lalu bilang gini, gue tahu, siapa nyebutnya gimana? Kang Mas, gimana? Nyebutnya siapa? Sayang. Apa, Pak? Nyebut pacarnya. Sebutannya. Oh, ya, apa ya? Mas gitu ya, Mas ya? Iya. Oke. Mas, aku tahu bulan depan kamu bakalan selingkuh karena aku dapat penglihatan. Oh, ada papa. Oh, papa. Aku dapat penglihatan bahwa bulan depan kamu bakalan selingkuh. Kalau saya jadi Mbak Wanda, saya nggak perlu nunggu bulan depan untuk putus dan merasakan sakit itu. Benar nggak? Saya nggak perlu menunggu bulan depan untuk saya, gila beneran sakit banget ya diselingkuhin. Nggak usah nunggu minggu depan, bulan depan, hari ini juga saya akan telepon dia dan akan katakan putus. Karena saya tahu bulan depan kamu akan selingkuh. Teman-teman, apa yang Tuhan lakukan buat kita? Bahwa 10 tahun ke depan, tahun depan, bulan depan, minggu depan, bahkan besok dia tahu kita akan berbuat dosa apa. Benar? Setuju? Tapi kasihnya luar biasa, dia tahu akan perselingkuhan yang kita lakukan sama seperti orang Israel, sama seperti Gomer, bahkan pengkhianatan yang kita bisa lakukan, tapi hari ini dia tidak memutuskan hubungan kasihnya sama kita. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Bahkan dia tahu apa yang akan kita lakukan yang sangat-sangat menyakiti hatinya, tapi tindakan kasihnya tidak bicara tentang putus hubungannya, kasihnya sama kita saat ini. Kalau saya jadi Tuhan, saya akan lakukan begitu. Gila lu, besok lu nggak bakalan hianatin gua. Mendingan sekarang udah putus hubungan aja daripada gue sakit. Tapi Tuhan nggak lakukan itu. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Nah teman-teman bicara tentang kasih, makanya sebenarnya mungkin sebentar lagi ya saya akan sampaikan ini karena supaya tidak banyak waktunya. Tadi karena sepintas saya dengar akan ada pertanyaan. Jadi teman-teman seberapa besar kasih Tuhan? Coba kita lihat. Yesaya 9 ayat yang ke-55 ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tetapi setinggi, Mazmur 103 ayat 11, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang mengasihi berada dengan dia. Nah teman-teman, ini jadi ilustrasi beberapa minggu, seharusnya besok begitu ya. Nah teman-teman, beberapa waktu yang lalu ada seorang anak pemuda di Gereja Baptis Grogol, lalu ketemu saya, lalu kami ngobrol, lalu bahas tentang dia suka basket, lalu saya juga pernah main basket, lalu kami adu lompat vertikal, tahu ya, lompat vertikal seperti ini, jadi kakinya itu bisa sampai begini, ke sinilah gitu ya. Lompat vertikal. Nah, ini namanya Evan Ungar. Jadi tercatat sebagai rekor box jump dengan catatan lompatan 161 cm. Nah, teman-teman, kemarin pada waktu saya lompat sama anak muda, salah satu anak muda, badannya dia tidak lebih tinggi dari saya, tapi ternyata lompatan vertikal jamnya itu lebih tinggi dari saya. Tapi teman-teman, seberapa tinggi sih seorang melompat? Sama seperti saya punya anak yang masih 3 tahun, juga gitu kadang-kadang. Biasanya lebih sayang papa atau mama, lebih sayang papa atau Meru, nama anak saya Meru. Jadi kami lomba-lombaan mencium
mamanya atau istri saya begitu ya. Jadi dia berasa dia lebih besar kasihnya buat mamanya daripada saya ke mamanya. Dan kadang-kadang kalau misalnya malam kami setelah berdoa bersama lalu ada momen untuk apa namanya, ciuman begitu ya, saya dengan istri dan kepada anak-anak saya gitu, saya nggak boleh nyium istri saya gitu ya, karena dia merasa bahwa cintanya dia itu harus lebih besar daripada cintanya saya sama istri saya atau kepada mamanya dia gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita bandingkan tadi dengan kasih Allah yang setinggi langit dari bumi, lompatan manusia itu seberapa tinggi sih? Nggak lebih dari 2 meter. Benar? Dan kadang-kadang teman-teman kita itu dalam pelayanan, makanya kadang-kadang kita bilang gini, Tuhan aku sudah berkorban untukmu, aku sudah melakukan segala sesuatunya untukmu. Kenapa aku begini dan begitu? Nah kadang-kadang teman-teman kita mikir bahwa kita sudah melakukan dan berkorban kasih kepada Tuhan sedemikian rupa, padahal kalau dibandingin dengan lompatan kita ke langit aja kita nggak nyampe. Dan kita seolah-olah merasa sudah melakukan sesuatu dan kita mengutangi Tuhan atau Tuhan itu punya hutang sama saya. Karena saya sudah berbuat sesuatu, Tuhan harus melakukan apa yang saya inginkan. Nah, bicara tentang kasih, teman-teman, ini bicara tentang misalnya kasih yang saya singkat aja ya di 1 Korintus pasal 13 ini ayat yang ke-4 sampai 8 itu bicara pokoknya teman-teman saya percaya saya yakin udah hafal sekali, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegang diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan, bukan pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nah, teman-teman, semua itu kadang-kadang kita membandingkan diri dengan Allah, kasih kita dengan Allah. Bahkan kita hitung-hitungan dengan orang lain. Nah, menurut buku yang tadi yang saya kutip itu dari Joyce Meyer, dia bilang gini, sekarang tuh ada setidaknya 210.000 anak meninggal karena kemiskinan. Ada bisa bayangkan, 640 juta anak tidak memiliki tempat berlindung, nggak punya tempat untuk beristirahat, nggak punya rumah. 3.000 anak di seluruh dunia itu diculik ke industri perdagangan seks. Dan setiap hari, bahkan mungkin karena ini pandemi lebih tinggi kasusnya, 16.000 anak meninggal karena kelaparan. Teman-teman, ini krisis dunia, krisis global, sama seperti pandemi. Tetapi teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa kasih itu bicara bukan hanya global. Solusi daripada persoalan dan krisis global adalah bersifat lokal. Kenapa? Karena saya percaya kita nggak bisa menyelesaikan masalah dunia. Betul nggak? Hari ini kita kayaknya udah nggak tahu. Pokoknya saya yang penting jaga diri, bisa terima vaksin, bebas, sudah. Kita bukan di antara orang-orang, mungkin ada teman-teman yang kita perlu salut dengan nakes-nakes kita yang mengorbankan diri. Kita juga mungkin bukan ada di kumpulan orang-orang yang meneliti tentang vaksin yang pada akhirnya bisa mengubah dunia ini supaya lebih sehat. Mungkin kita bukan itu, tetapi teman-teman kita mungkin saja tidak bisa menyelesaikan masalah dunia, tapi bukan berarti kita punya alasan untuk tetap diam. Love is Revolution itu berfokus kepada pribadi kita dalam skala lokal. Kenapa? Karena ini panggilan untuk menjadi orang yang berusaha lebih keras, mendorong orang yang sedang kehilangan harapan, menjadi orang yang tersenyum kepada orang asing, menjadi orang yang bersedia melakukan sesuatu tanpa diminta. Bahkan teman-teman ini yang sering kadang-kadang itu aneh buat orang Kristen yang katanya Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa, tapi kalau bicara tentang kasih kita kepada sesama, misalnya teman-teman PKMB aja. Teman-teman pernah nggak ada teman yang bilang gini, kan lu yang butuh, ngapain gue yang ke sana? Kalau lu yang butuh, lu yang minta tolong dong gitu ya. Tapi teman-teman, cinta yang besar, perubahan itu dalam skala kecil aja. Ketika misalnya ada orang yang hubungin kita, kita bisa langsung, apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan untuk kamu? Minimal gitu aja. Kadang-kadang teman-teman, ada banyak orang, anak-anak muda yang kadang-kadang tuh kalau kita, nah saya sedang belajar untuk
ini yang saya sedang belajar, karena rasanya sebagai seorang hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan muda itu sangat sulit. Karena kenapa? Belajar untuk tidak menasihati ketika tidak diminta. Ini yang sedang saya pelajari, untuk kadang-kadang ada teman-teman muda yang cuma pengen ngobrol, didengar aja tanpa harus diberi nasihat. Nah, kadang-kadang udah kebiasaan begitu ya, saya sebagai hamba Tuhan yang memberi nasihat, memberi arahan begitu. Tapi kadang-kadang saya belajar di situ, teman-teman yang lain juga hanya butuh waktu, butuh telinga untuk saya dengarkan masalah mereka, dan mereka udah cukup itu aja gitu. Kadang-kadang begitu, tidak selalu dan tidak selamanya. Nah, itu yang sebenarnya banyak hal kecil yang bisa kita ambil, kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak muda. Kita sekarang gini teman-teman, gereja banyak persoalan. Kita tahu gereja di seluruh dunia sedang banyak masalah, tapi sekali lagi, Love is Revolution itu bicara tentang minimal kita berdampak di lokal, di gereja lokal. Nah, hari ini teman-teman bicara tentang, coba teman-teman satu dengan yang lain di tempat ini, di PKMB Gereja Baptis Indonesia Candi. Bagaimana kita menjadi orang yang bersedia untuk melakukan sesuatu tanpa diminta, bahkan kita menawarkan diri, nggak hitung-hitungan. Kalau memang ada orang yang butuh bantuan dan kita bisa bantu, kenapa tidak gitu ya? Nggak lagi kita bersikap egois seperti yang harusnya dilakukan sebagai di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ini tentang kasih, di mana kita nggak lagi bilang, kan lu yang butuh gua, kenapa harus gua yang berkorban? Nggak lagi. Orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mengalami kasih Tuhan yang tadi saya gambarkan sedemikian rupa, betapa kasihnya besar buat kita, adalah pribadi-pribadi yang bersikap rela untuk berbagi kasih. Nah, akhirnya teman-teman, makanya mengasihi itu adalah tindakan dan juga kehendak. Teman-teman, kita nggak bisa mengasihi dan kita nggak akan pernah bisa mengampuni orang kalau kita nunggu hati kita tenang. Betul nggak? Oh, gue bakal maafin dia nih, atau saya akan memaafkan kamu, tapi tunggu ya, hati saya tenang dulu. Soalnya hati saya nggak tenang nih. Teman-teman, mungkin ketika kita punya masalah di PKMB, di gereja misalnya, lalu kita marahan sama teman yang lain, lalu kita, udahlah pulang dulu deh. Gue pulang dulu, tenangin diri. Mungkin di rumah tenang. Tapi coba balik lagi ketemu orang itu. Ingat lagi masalahnya. Saya mau pakai bahasa Jawa, cuman jadi takut kasar gitu ya. Jadi nggak usah ya. Jadi teman-teman, delok meneh raimu gitu. Begitu ya. Ya. Lihat lagi mukanya dia, lihat lagi. Aduh, sebel banget gitu. Nah, teman-teman, akhirnya kita nggak bisa mengampuni dan nggak bisa mengasihi. Makanya kasih itu adalah tindakan dan bersegera untuk bersedia mengampuni. Karena apa? Kalau tunggu kita mengasihi sampai pada akhirnya kita tenang dulu sampai kapanpun. Makanya pengampunan itu memulihkan, bukan sebaliknya. Kita pulih dulu hati kita baru bisa mengampuni. Enggak. Keputusan untuk sembuh adalah keputusan untuk mengampuni. Pada waktu kita memutuskan, ya deh, hati gue masih sakit, tapi gue memutuskan dalam nama Yesus, aku mengasihi dan mengampuni kamu. Apapun yang sudah kamu buat. Nah, teman-teman, di situ pemulihan dan kesembuhan terjadi. Itu yang bisa menjadi bagian ketika saya juga mengalami banyak hal dalam hidup saya, ketika kepahitan, tunggu waktu, ketemu orang itu nggak bisa. Tapi pada waktu memutuskan, ketemu lagi orang itu, saya bisa bersikap, ya. Karena kadang-kadang, yang ini bagian terakhir teman-teman, kadang-kadang dan seringkali, ketika kita tidak mengampuni seseorang, kita yang paling bermasalah dalam hidup. Orang itu bahkan kadang-kadang nggak tahu bahwa kita sedang marah sama dia. Orang itu bisa tidur nyenyak, tetap minum boba, tetap minum kopi, tetap minum yang enak, makan yang enak. Dia nggak mikir kita marah atau enggak, dia seneng-seneng aja, bisa main sama teman-temannya. Di satu sisi, kita sedang bergumul. Gila nih orang, udah tahu nyakitin gua, nggak minta maaf, malah seneng-seneng. Yang sakit siapa? Tambah sakit kita sendiri. Makanya teman-teman, kalau bicara tentang Love is Revolution, perubahan untuk mengasihi banyak orang dimulai dari lokal. Bagaimana kita mengasihi di lokal, kita mengasihi diri kita sendiri. Dan bagaimana kita bisa mengasihi diri kita sendiri,
karena kita sudah menerima kasih Allah yang besar. Terakhir, ini terakhir, beneran terakhir. Jadi saya ingat, teman-teman masih ingat perintah kasih? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kasih yang kedua apa? Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya mau tanya, siapa yang saya mau tanya ya? Boleh angkat tangan? Mau tanya? Mau tanya Mbak Wanda deh. Oh, mau tanya, ya Mbak Wanda. Oh, Mbak Olin. Siapa namanya? Mbak Opi. Kak Opi. Sebutin. Boleh di-open dulu? Oke. Iya. Sebutin 3 orang di muka bumi ini yang paling disayang sama Mbak Opi. 1. Orang tua. Orang tua. 2. Kakak. Kakak. Namanya siapa kakaknya? Lilin. Lilin. 3. Rosa. Siapa? Rosa. Osa. Ya. Oke. 3. Itu yang paling disayang di seluruh muka bumi ini? Ya. Oke. Kenapa nggak mengasihi juga nama Opi? Oke, ini gambaran aja. Saya waktu ditanya juga gitu, gila, iya juga ya. Kadang-kadang makanya hukum kedua itu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang sering kita lupakan adalah kita sayang sama diri kita sendiri. Pada waktu kita sayang diri kita sendiri, kita mengasihi ya. Banyak hal yang harus gua ampuni dalam hidup saya adalah diri saya sendiri. Untuk menerima saya, untuk ya mengampuni dan berdamai dengan diri sendiri. Dan itu bisa kita terima. Pada waktu saya ditanya gitu, saya juga nggak nyebutin diri saya, nama saya waktu saya ditanya seseorang. Coba sebutin tiga orang di muka bumi ini yang paling kamu sayang. Saya nyebutin sama seperti orang tua, istri, anak. Terus dia bilang gitu, Feby-nya mana? Hah? Feby? Ya kamu. Nah itu yang, iya ya. Ternyata selama ini saya melupakan harusnya orang yang paling saya sayang adalah diri saya sendiri. Jadi teman-teman, di sore hari ini kita belajar bahwa love is revolution adalah bicara tentang kasih Allah dalam kehidupan kita, dan bagaimana pada akhirnya yang pertama-tama yang kita sayangi dan kita kasihi, kita beri makan yang paling baik, yang paling sehat adalah diri kita sendiri dulu, dan itu bisa akan berdampak kepada di lokal, bahkan kepada seluruh muka bumi ini. Jadi hari ini sebenarnya intinya adalah teman-teman ingat sayang kepada siapa? Kepada diri sendiri dulu. Ingat harus orang yang paling pertama disayang adalah diri sendiri, karena orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri akan sangat sulit untuk membuat perubahan kepada banyak orang. Amin. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat sore hari ini bersama dengan teman-teman PKMB dan PKRB Candi. Kami bersyukur karena betapa besarnya kasih Tuhan merelakan anakmu yang tunggal Yesus Kristus menggantikan murka yang seharusnya kami terima daripada Engkau. Dan terima kasih mengingatkan kami bahwa kami bisa mengasihi orang lain, berbuat sesuatu, perubahan-perubahan ketika ada cinta dalam diri kami. Hari ini hamba-Mu berdoa supaya setiap kami, termasuk hamba-Mu dan setiap rekan-rekan yang mendengar, yang belajar bersama-sama, mengingat apakah ada cinta di dalam diri kami terhadap diri kami sendiri, bahkan juga terhadap Tuhan. Karena Tuhan, kami rindu untuk berdamai dengan diri kami, dengan segala keadaan yang sebenarnya tidak kami terima. Dengan kelemahan, dengan kekurangan, dengan segala sesuatu yang pada akhirnya kami bisa bandingkan dengan banyak orang. Mengapa orang itu bisa menerima hal-hal yang baik, tetapi kami tidak. Malam hari ini, kami rindu untuk belajar, memutuskan untuk mengasihi Tuhan, mengasihi diri kami, pribadi kami, orang yang sering kami lupakan, dan juga pada akhirnya kami bisa mengasihi orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Mbak Wanda, Mbak Opi, Pak Eko, dan teman-teman semua. Saya kembalikan.
Terima kasih untuk Bapak Pendeta Muda Feby Timotius yang boleh membagikan berkat melalui firman Tuhan sore hari ini. Kita sungguh diberkati ya Ella ya. Iya, Benar pastinya. banget kita diajarkan lagi untuk boleh terus menerapkan kasih dalam kehidupan kita. Kalau Ella dapat apa hari ini? Yang aku dapetin itu, aku tuh tahu kalau kasih Allah itu besar buat kita. Kasih Allah itu memaafkan, kasih Allah itu mengampuni. Dan kita juga tahu bahwa Allah juga tahu apa yang akan kita lakukan besok, besok minggu depan, bulan depan, dan sampai selama-lamanya. Jadi kita harus berusaha untuk berbuat yang berkenan di hadapan Tuhan gitu. Oh, luar biasa. Terima kasih. Kita juga menyambut saat ini yang sedang bergabung dengan kita, Bapak Pendeta Eko Kurniadi MTH. Selamat bergabung Bapak, tadi belum disapa. Ya, sorry, lambat, harus ngetas HP. Ya, oke. Saat ini kita mau waktunya kita untuk sesi tanya jawab, teman-teman. Silahkan mempersiapkan diri buat teman-teman semua. Di sini ada banyak nih, rame banget nih. Ada Mbak Christine, ada Ivan, ada Elsa, ada Phoenix, Pak Frankie, ada Ita, ada Joshua, ada Kayla, Mbak Opi, Sabrina, Kuku, Sharon, terus ada Mbak Wanda. Ini ada siapa nih? Istilahnya ada, sebut saja TL, wis. Ada Sisi dan Elprim, ada Mbak Encun. Yuk sama-sama mempersiapkan siapa yang mau bertanya. Tapi sebelumnya saya persilakan untuk Ketua PKMB kita, Saudari Wanda Swantini, untuk bisa memberikan sambutan malam hari ini. Oke, terima kasih waktunya. Shalom. Shalom semuanya. Terima kasih Bapak Pendeta Muda Feby Timotius yang telah menyampaikan firman Tuhan pada persekutuan gabungan secara virtual malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta Eko Kurniadi, Pendeta Muda Bayu Kinle, Bapak Frankie, Bapak Deki, dan teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi untuk persekutuan online pada malam hari ini. Dan saya mengucap syukur karena kasih Tuhan begitu luar biasa kepada kita semua, dan biarlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita semakin dapat membagikan kasih Tuhan melalui hidup kita menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Siap, terima kasih Mbak Wanda. Besok Mbak Wanda ada rencana mau ke rumah pacar? Mungkin. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Siapa teman-teman yang mau bertanya? Dipersilahkan. Jangan malu-malu. Kalau punya pertanyaan silakan ditanyakan. Yuk, penanya pertama. Dapat hadiah nggak ini? Dapat dong, dapat hadiah. Jadi teman-teman kalau yang bertanya nanti itu akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya bisa diambil di hari Minggu, bertemu dengan Mbak Osa atau Mbak Margareta, Mbak Encun. Yuk teman-teman, untuk penanya pertama siapa nih? Mau tanya. Wis, Mbak Christine, silahkan open kamera Mbak Christine. Bukannya kupru. Jangan dong. Ya, tak liatin. Harus ada wajahnya di. Lah ngono lak ketok ayune ya, Mbak. Yang mau tanya, Pak Feby, kan kadang Pak Feby kan bilang kalau harus mencintai diri sendiri gitu kan. Tapi terkadang ada saat dimana kita itu kayak merasa kayak kok kita nggak guna gitu, atau ada satu hal yang buat kita kayak nggak suka sama diri kita sendiri gitu loh.
yang buat kita kayak down, yang buat kita kayak ibarat kata kayak aku tuh bisa apa sih, aku nggak bisa apa-apa gitu. Nah, gimana caranya untuk kita meyakinkan diri kita gitu. Kadang kan kita iri sama orang lain, apa kayak mereka bisa apa kayak gitu, mereka bisa kayak gitu, sedangkan aku nggak bisa. Apa sih sebenarnya kelebihanku, kayak kok aku kayaknya nggak guna banget dan sebagainya gitu. Nah, gimana caranya untuk ngasih tahu ke diri sendiri kalau kamu tuh berguna, kamu tuh apa namanya bisa, walaupun kamu nggak punya talenta kayak mereka, tapi kamu bisa gitu, kayak apa, kamu punya suatu talenta yang bisa buat orang lain jadi berkat juga gitu. Nah, itu gimana caranya buat motivasi diri sendiri gitu, untuk bilang kalau kamu tuh hebat, kamu tuh luar biasa, kamu tuh pokoknya kayak gitulah sama diri kita sendiri gitu. Oke, thank you, pertanyaannya yang sangat mudah dengan jawaban yang sangat sulit. Thank you, Mbak Kristiana. Kita pernah ketemu ya, saya lupa. Ini tadi ada teman-teman dari Grogol juga, ada Michael Wong dan Martinus yang gabung. Nah, ini mereka sebenarnya bisa jawab juga sih. Jadi mau kenalan begitu ya. Mereka masih single juga, jadi silahkan teman-teman. Nah, kok nggak guna ya? Sebenarnya kenapa harus berguna? Maksud gini, sorry. Kenapa merasa harus, ya, saya harus bilang gini teman-teman, nggak berguna juga nggak apa-apa kok. Satu, kenapa? Ini nanti kaitannya dengan apa yang tadi ditanyakan ya. Tapi maksudnya pasti ya gue mau berguna gitu. Ya, nggak ada yang salah dengan itu, dan pertanyaannya adalah pertanyaan yang saya pikir itu juga dialami semua orang. Sama seperti saya juga pernah bicara gitu sama Tuhan. Bahkan saya bilang sama Tuhan, kayaknya hidup saya tuh hampa gitu. Hidup saya tuh nggak ada artinya. Sampai pada akhirnya memang ada satu titik saya udah berpikir untuk, ya buat apa saya hidup gitu. Nah, karena ada di satu titik itu bahkan tanpa orang-orang yang mengerti kondisi saya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman di sini punya teman-teman yang ngerti dan mau denger aja tadi ya, bahwa kok gue ngerasa nggak berguna ya. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang buat saya plus. Nah, dalam kondisi-kondisi tertentu ada teman-teman di luar sana yang hari ini juga mikir begitu, tapi bukan hanya nggak terima jawaban. Tadi ya, benar nih. Nggak hanya terima jawaban, lu tuh berharga di mata Tuhan, lu tuh spesial, biji matanya Allah, dan sebagainya. Bahkan nggak ada teman begitu untuk sharing begitu aja. Tapi kalau di antara teman-teman di sini punya pertemanan yang demikian, itu satu hal yang plus. Nah, sebenarnya ada masa-masa buat saya, ya udah, tidak hanya begini, karena berguna dan tidak berguna itu yang nilai siapa sih pada akhirnya? Seringkali orang lain. Benar nggak? Kalau teman-teman menilai ini rice cooker berguna atau nggak berguna, siapa yang menilai? Kita manusia. Rice cooker nggak pernah menilai dirinya, gue berguna apa nggak ya? Dia diciptakan untuk berfungsi. Kalau udah, ya udah selesai gitu. Nah, seringkali penilaian kita begini, cara memandang kita terhadap diri kita sendiri adalah ditentukan daripada cara pandang orang lain terhadap kita. Kita itu pengen maunya kita tuh kita dipandang seperti apa sih? Oh, orang yang hebat, berguna, jadi berkat. Nah, yang saya perlu ingatkan teman-teman, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya mendorong teman-teman muda jangan pernah punya tujuan untuk jadi berkat. Tapi saya mendorong teman-teman muda, termasuk saya sendiri, adalah kita didorong untuk menjadi serupa dengan Yesus. Itu dulu target hidup kita yang paling utama. Supaya punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, karena disitulah kita temukan jawaban tentang diri kita. Yang kedua adalah menjadi serupa dengan Yesus bagaimanapun caranya, yaitu bergantung dengan Roh Kudus. Makanya seringkali, bahkan Tuhan izinkan kita merasa tidak berguna. Itu bersyukur aja deh. Tuhan izinkan kita merasa tidak berguna karena disitulah kita memang tidak berguna dan penuh dengan kelemahan, di mana kita memang dimampukan melakukan segala sesuatu hanya karena pertolongan Roh Kudus. Bener nggak? Kalau kita merasa bisa gimana? Misalnya contoh, pertama kali ini yang saya alami. Waktu saya pertama kali menjadi MC di gereja, waduh gila, bergantung sama Roh Kudusnya itu habis-habisan. Teman-teman saya pernah ngalami itu. Ketika pertama kali
Saya waktu SMP ditugasi untuk menjadi MC ibadah di ibadah gereja. Baju saya basah, ngomong saya nggak bisa, tapi disitulah saya bergantung Tuhan, aku nggak bisa. Meskipun terlihat belepotan, tapi orang-orang di sekitar saya mendorong bahwa ya nggak apa-apa gitu, karena namanya juga belajar. Tapi disitulah titik di mana iya ya, kebergantungan kepada roh Tuhan, kepada kuasa Tuhan itu pada saat memang kita ngerasa nggak berguna dan lemah. Minta maaf, mungkin pada akhirnya gini, saya ya udahlah, udah biasa MC. Sama seperti waktu pertama kali menyampaikan firman Tuhan di gereja yang sama, di Gereja Baptis Getsemani di Bekasi. Waktu itu saya semester kedua di STBI dan belum pernah menyampaikan renungan, khotbah. Kalau renungan mungkin beberapa kali ya. Tapi khotbah di mimbar saya belum pernah, karena waktu itu juga saya belum terima ilmu berkhotbah. Dan tadi, sekali lagi, kayaknya itu kebergantungan saya seharusnya, dan pada akhirnya saya mengingat bagaimana, iya, pada waktu tadi sebelum mulai juga saya berdoa supaya Tuhan, ya memang kemampuan saya terbatas. Bahkan untuk menjawab ini saja, saya perlu untuk bergantung supaya jawaban saya berasal daripada Roh Kudus, bukan saya sendiri. Nah, kenapa? Karena makanya saya bilang, pertanyaannya sih gampang, tapi jawabannya susah gitu. Untuk bicara meyakinkan orang, karena saya hamba Tuhan tidak pernah dipanggil untuk mengubah orang lain. Tapi saya hamba Tuhan, semua hamba Tuhan dipanggil untuk memberitakan firman yang akan mengubahkan orang-orang, termasuk Mbak Kristiana. Jadi makanya, kalau misalnya gini, iri dengan orang lain, ya itu sesuatu yang, ya kok orang itu bisa gini dan gitu ya. Tapi ya nanti banyak hal ini berkembang secara misalnya psikologis, teman-teman bisa kembangkan ya potensi aja, jangan ikut. Saya misalnya, saya orang yang, ya karena saya nggak bisa bermusik, saya nggak bisa paksakan. Kalau ada gereja atau anak-anak muda, Pak Feby kan hamba Tuhan harus bisa bermusik dong. Sorry ya, itu bukan bidang saya, daripada saya dalam tanda kutip ya, karena saya ngerti bukan bakat alamiah saya, bukan karunia saya nggak mau melakukan sesuatu yang pada akhirnya nggak maksimal demi dilihat orang lain saya bisa. Lebih baik potensi saya yang lain gitu. Meskipun itu skalanya kecil, berkatnya buat saya. Makanya ketika misalnya bicara, makanya tujuan kita tadi bukan jadi berkat. Waktu saya diajarkan ketika menulis artikel rohani, tujuannya jangan ini bagus nggak buat orang lain. Ini jadi berkat apa enggak? Tulis aja sesuai dengan kerinduan hati yang dipimpin Roh Kudus. Soal jadi berkat atau tidak jadi belakangan. Tapi waktu saya suka melakukan itu, ya saya enjoy karena tadi. Nah, teman-teman, orang yang bekerja seharusnya kan menghadiahkan sesuatu kepada dirinya sendiri dulu dong. Ya enggak? Nah, kadang-kadang itu yang seringkali gue bekerja, gue nafkahin adik, nggak ada yang salah dengan itu ya. Saya mau bekerja, saya membantu orang tua, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi tadi, menghadiahkan kepada diri sendiri dulu adalah sesuatu yang buat saya adalah sesuatu yang penting. Ketika misalnya saya akhirnya investasi, ketika saya terima tanda kasih, saya investasi apa yang saya suka, yaitu misalnya salah satunya membaca buku. Istri saya memberi kesempatan beberapa rupiah saya gunakan untuk membeli buku yang saya suka dan saya baca. Nah, teman-teman, ini. Nah, makanya target kita sebenarnya jangan jadi berkat, tapi jangan jadi serupa dengan Kristus. Pada waktu kita belajar serupa dengan Kristus, otomatis, benar nggak? Karena apa? Kalau orang mengejar mau jadi berkat, kadang-kadang, saya udah jadi berkat apa belum ya? Terus jangan sampai kita mau menjadi berkat buat orang lain, kita pakai topeng, atau bahkan kita mengorbankan diri kita sendiri, bahkan keluarga. Contoh misalnya teman-teman, ada orang yang butuh uang, lalu kita nggak punya uang ini buat, misalnya kalau saya misalnya contohnya beli susu atau beli apa buat anak atau istri gitu ya. Lalu karena, masa saya nggak jadi berkat sih? Ya udahlah saya korbankan. Terus saya pusing sendiri, atau bahkan teman-teman, saya orang yang tidak setuju, mungkin teman-teman beda. Tapi saya orang yang tidak setuju kalau teman-teman berhutang demi persembahan. Mungkin nggak ada pengalaman begitu ya. Tapi ada yang tanya sama saya, karena dia berhutang, Pak saya mau hutang ke bank, lalu saya serahkan ke gereja. Buat apa? Karena yang lain melakukan itu Pak, persembahan. Masa saya nggak persembahan? Karena waktu itu ada untuk hubungan dengan pembangunan gereja.
Jadi jangan Bu, jangan jemaat gitu ya. Nggak usah, nggak perlu. Karena jadi menyusahkan diri sendiri untuk terlihat hebat dan keren dan jadi berkat di depan mata orang. Jadi perkara jadi berkat atau tidak, selama kita berusaha belajar untuk serupa dengan Kristus, otomatis orang akan lihat, gila hidupnya Yesus banget nih. Ini loh Yesus yang kayak gini. Orang akan otomatis jadi berkat. Sorry ya kepanjangan, tapi dan jawabannya mungkin tidak memuaskan. Minta maaf. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Mbak Christine pertanyaannya, untuk Pak Feby jawabannya. Semangat ya buat Mbak Christine. Semangat terus. Horas Semarang. Silakan untuk penanya kedua. Silakan untuk penanya yang kedua. Ada nggak nih? Ada nggak nih? Ada nggak nih? Beneran nih, nggak ada. Kalau nggak ada, Pak Feby. Siapa ini ternyata tadi? Mas Kukuh ya? Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Mas Siapa Kukuh itu? tadi. Saya kenalnya Mas Kukuh. Kayak Mas Kukuh ini. Ternyata depannya Samuel. Pendeta Feby, bolehkah saya bertanya? Boleh. Oh, yes. Oke. On cam ko. Satu aja lah. Ya. Di-on-kan dulu kok, kata wajah. Oh ya. Ya. Saya mau bertanya, Pak Feby. Iya. Jadi kadang kita berdoa sama Sorry Mas Kuku, apakah bisa diulangi karena saya nggak dengar ya? Oh benar ya. Pelayanan sudah pokoknya berkenan lah di hadapan Tuhan. Pokoknya hidup kita tuh sering kita merasa kayak boleh mungkin diketikkan atau oke di chat room. Silakan. Ya, silakan. Oh, sedang mengetik ya. Mas Kuku. Atau sambil nunggu Mas Kuku ngetik, silakan ada yang lain. Iya, benar sekali. Oh, sorry ya, sorry moderator ya, sorry. Ya, mungkin sambil menunggu ya. Ada yang lain? Teman-teman yang lain mungkin sambil menunggu Mas Kuku. Oh, Wong mau tanya, Wong. Silakan. Udah ada nih. Sambil menunggu Mas Kuku, teman-teman. Halo. Nih sambil menunggu aja ya, sambil menunggu.
Ini saya Kuko, Pak. Saya Oh pakai iya. HP teman. Oke. Oh iya. Silakan Mas Kuku. Nah ini Karena jelas. kan kita hidup sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, pokoknya rajin pelayanan, sering datang ke gereja, pokoknya hidupnya penuh berkat lah, selalu mengandalkan Tuhan. Nah, kadang kayak gimana sih kita bisa tahu bahwa Allah itu mengasihi kita, tapi kadang itu kita merasa bahwa Allah tuh kayak kita merasakan Allah tuh jauh, dia enggak jawab pergumulan kita, dia enggak memenuhi segala keinginan kita. Itu bagaimana, Pak? Tadi kan Pak Febi bilang bahwa Allah itu mengasihi kita, dia sabar, pokoknya selama hidup kita itu dia selalu mengasihi kita. Tetapi kadang kita merasa bahwa oh Tuhan aku pengen ini, tapi kok kenapa enggak dijawab? Seperti itu. Bagaimana yakin bahwa doa yang kita tidak dijawab oleh Tuhan itu, bahwa Tuhan punya sesuatu yang luar biasa dan Tuhan itu mengasihi kita. Seperti itu, Pak. Bagaimana? Oke, makasih Mas Kuku. Pertanyaannya sangat mudah ya. Sekali lagi jawaban ini yang sangat sulit dan kita perlu bergantung sekali lagi kepada Roh Kudus. Nah, teman-teman, terima kasih buat pertanyaan Mas Kuku. Jadi saya simpulkan yang pertama mungkin perlu kita meluruskan setiap motivasi. Ini nggak ada kaitannya dengan pertanyaan, tapi begini, supaya pelayanan dan kasih kita kepada Tuhan itu bukan transaksional begitu ya. Karena saya sudah melayani, ya Tuhan berikan apa? Kalau saya sudah melakukan sesuatu, ya Tuhan bisa apa? Atau kita mempersembahkan uang, berapa banyak yang akan kita terima? Nah itu sesuatu yang Alkitab gambarkan, itu bukan hal yang wajar dilakukan orang Kristen sejati. Itu yang pertama. Jadi kasih kita kepada Tuhan sebenarnya kalau bicara tentang transaksional ya nggak ada bandingnya gitu. Makanya tadi saya gambarkan sebenarnya gini, seberapa besar sih pengorbanan kita sama Tuhan? Nggak ada gitu. Kita tuh kayak teman-teman ini saya minta waktu sedikit ya sebentar. Teman-teman, saya punya anak 3 tahun. Satu kali anak saya itu dorong troli di Solo itu ada namanya Asalam itu seperti mall syariah gitu ya. Nah, pakai trolinya itu troli yang buat barang-barang besar, yang bukan troli dorong yang ada keranjangnya, tetapi yang bawah, yang besar bisa buat galon, bisa buat aqua, dus dan sebagainya, gitu ya, teman-teman. Dan itu sangat berat. Nah, beberapa kali ketika dia sudah mulai bisa jalan di umur 2,5 tahun, lalu dia sekarang yang biasanya saya dorong dia pakai troli, sekarang dia mau gantian, dorong saya pakai troli. Teman-teman saya duduk di depan, lalu dia dorong. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Yang saya lakukan adalah kaki depan saya itu nyentuh ke lantai, lalu saya tarik-tarik gitu. Dan itu semakin berat. Tapi dia senang. Apakah terus saya bilang, kamu nggak tahu bikin papa capek? Enggak, saya nggak bilang gitu. Waktu dia senang, dia melakukan sesuatu yang menurut dia udah berbuat menjadi superhero-nya buat papanya, saya juga senang. Sama teman-teman ada satu gambaran ketika misalnya contoh anak saya gitu ya. Lalu saya ke mall sama dia, misalnya jalan kaki atau ke swalayan, ke Indomaret atau Alfamart, lalu jalan kaki gandeng dia yang usianya 3 tahun. Lalu teman-teman, saya bawa 2 kantong plastik besar. Dan anak saya merasa, papa saya mau bantu papa. Saya orang tua yang, ya menurut saya sih bijaksana, saya nggak mungkin ngasih kantong besar itu kepada anak saya, betul ya? Karena dia nggak bisa mampu. Tapi karena dia merengek, dia mau bantuin papanya, saya bilang sama anak saya, oke, papa bawa yang kanan 1, sama yang kiri, dan kamu juga berdua ya sama papa, di tangan yang kiri papa, untuk angkut, jadi berdua angkut plastik besar itu. Teman-teman, apakah itu membantu saya atau gelendotin saya? Anak saya bukan bantuin saya, tapi gelendotin saya. Bukannya tambah ringan, tapi tambah berat.
Sampai rumah teman-teman, saya jalan sama dia, saking bukannya tambah ringan, tapi saya tambah berat di tangan kiri saya. Lalu sampai rumah, dia dengan bangganya ngomong sama mamanya, Mama, aku bantu Papa. Mama, aku hebat. Bantu Papa. Nah, istri saya pasti tahu, oh kamu hebat. Dan saya tidak mungkin, enggak. Dia bukannya bantuin aku mah, tapi dia malah berat-beratin. Tidak mungkin saya ngomong gitu. Saya akan bilang, iya, Meru, nama anak saya Meru hebat mah, tadi bantu Papa. Anak saya suka cita dengan apa yang dia lakukan. Teman-teman, pelayanan kita juga gitu kok. Harus diakui dengan jujur, kita banyak kelemahan. Dalam pelayanan yang kita mau lakukan sebaik mungkin, ternyata kita dalam tanda kutip ngerepotin Tuhan. Contoh misalnya, saya bawa renungan begini, yang saya pikir saya berbuat sesuatu buat Tuhan. Tapi mungkin di antara teman-teman mungkin gitu ya, ada kebenaran firman Tuhan yang menyakitkan hati. Bukannya memulihkan, mungkin jadi sakit hati, teman-teman malah keluar dari pelayanan atau keluar dari persekutuan. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip, yang saya pikir saya membantu Tuhan, sebenarnya kadang-kadang dan seringkali saya ngerepotin Tuhan. Dengan pelayanan yang saya lakukan tidak murni, bahkan saya pikir itu adalah sesuatu yang murni, saya ternyata ya tadi ngerepotin Tuhan. Nah, teman-teman bicara tentang hidup rajin pelayanan, lalu kita merasakan kasih Tuhan bisa atau tidak, sangat bisa, karena kasih Tuhan itu tidak tergantung perasaan kita. Kasih Tuhan itu terus ada, kita mau rasakan atau tidak juga ada, tetap ada, nggak ada namanya, karena kita nggak ngerasakan Tuhan itu nggak ada atau Tuhan kasihnya nggak ada. Nah, persoalannya adalah kita perlu mendefinisikan ulang kata baik. Karena sekali lagi, kadang-kadang dan seringkali, apa yang Tuhan anggap baik, belum tentu kita anggap baik. Dan apa yang kita anggap baik yang seharusnya terjadi, Tuhan belum tentu bilang itu baik, karena dia tahu dalam keseluruhan rentang waktu yang kekal, dia tahu apa yang harus dia berikan kepada kita anak-anaknya. Seringkali makanya anak-anak Tuhan yang ngerti, yang kita perlu bertumbuh dewasa, semakin ngerti bahwa pemberian Tuhan itu tidak selalu harus seperti apa yang kita inginkan, karena dia Tuhan dan kita umatnya, dia pencipta dan kita ciptaan. Tidak mungkin kita memerintah pencipta kita, karena kita adalah ciptaan. Kenapa teman-teman? Karena ini yang seringkali terjadi ketika kita salah mendefinisikan yang baik. Ini contoh misalnya. Pandemi buat kita sangat tidak baik. Betul. Dan bahwa Tuhan juga sakit penyakit karena dosa itu juga bukan sesuatu yang baik. Tapi bukankah di tengah-tengah pandemi ini Tuhan bisa melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita? Membentuk kita dalam hal-hal yang tidak biasa kita lakukan dan akhirnya kita bisa lakukan. Dan teman-teman, makanya di dalam Roma pasal 8 ayat 28 jangan sampai putus di sana. Roma 8 ayat 28, karena kita tahu sekarang Allah melakukan sesuatu untuk melakukan segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi kita. Ayat 29 jangan diputus. Ada yang hafal ayat 29? Kebaikan itu adalah menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kalau bicara tentang baik yang buat Tuhan, contoh misalnya gini. Dalam kisah Yusuf, apakah dia di penjara mengalami penjualan, rencana pembunuhan, akhirnya dijual oleh saudara-saudaranya sendiri? Bayangkan saudara-saudaranya sendiri, kakak-kakaknya sendiri, lalu dijebloskan, dijual, berbuat benar, di penjara. Tapi Yusuf berkata apa? Di akhir kehidupan, di akhir pelayanannya, di sepanjang pelayanannya, bukan hal-hal yang buruk aku lihat, tapi Tuhan, kalau kamu mendatangkan perkara-perkara yang tidak baik, Tuhan mendatangkan perkara-perkara, dan Yusuf berkata, demi menyelamatkan bangsa yang besar, Tuhan proses aku sedemikian rupa. Nah, mungkin gini Mas Kukuh juga termasuk saya dan termasuk kita, sekarang kita nggak lihat green design-nya, gambaran besar dan keseluruhannya. Dan kita nggak boleh melihat separuh-separuh patah-patah. Saya pernah ada dalam satu, ini pengalaman saya, tidak bisa diterapkan semua orang. Saya ada dalam satu pengalaman yang sangat tidak enak, di mana situasi yang tadi saya berkata, saya merasa hampa, saya kecewa dengan kakak-kakak di gereja, saya kecewa dengan pelayanan, saya meninggalkan pelayanan, bahkan kadang-kadang saya berpikir, ya udahlah ngapain punya Tuhan juga. Kayaknya hidup nggak adil,
saya nggak bisa dapat menikmati hidup di tengah-tengah keluarga yang orang tua setiap hari bertengkar. Ada masa-masa saya udah kayak enak banget dalam kehidupan, tapi ternyata ketika lewati proses sampai hari ini, ngelihat ke belakang, gila. Ternyata Tuhan buat sesuatu itu ada maksud dan tujuannya ya. Nah, itu yang seringkali saya pikir begini, merasa pengen, ini nggak dijawab ya. Kadang-kadang mungkin kita perlu memastikan apakah yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak. Saya percaya kalau Tuhan yang baik adalah Tuhan seperti orang tua yang tidak mungkin ngasih asal pisau kepada anak yang minta aku mau mainan pisau, bahwa orang tua itu tahu ketika anak ini dikasih pisau akan mencelakakan dirinya. Nah, seringkali kadang-kadang apa yang kita minta itu kita nggak ngerti. Bahwa apa yang kita minta bisa membahayakan. Contoh, gini teman-teman, kalau hati kita nggak siap jadi menerima berkat secara materi dalam hal uang, kita bisa jatuh dalam dosa. Benar nggak? Kalau kita nggak siap, kalau kita punya berkat berapapun, miliaran, triliunan, tapi kalau hati kita nggak siap, Tuhan tahu mungkin kita bisa jadi berdosa. Kita mungkin bisa ya macam-macam kalau kita punya uang kekuasaan. Tapi kalau kita tidak diizinkan, belum diizinkan Tuhan misalnya secara materi, berkatnya berlimpah seperti teman-teman kita, bisa jalan-jalan, punya jam bagus, punya handphone yang terbaru, punya fasilitas ini dan itu, orang tuanya begini dan begitu. Jangan-jangan kita yang belum siap. Makanya kita perlu melebarkan bejana hati kita supaya ketika berkat Tuhan dicurahkan, nggak luber, nggak sayang. Bayangkan kalau misalnya kesiapan hati kita cuma sebesar botol ini. Padahal Tuhan mau curahkan berkat yang lebih dari ini, seember gitu. Dicurahkan sekalipun kita nggak ngerasa bahwa kita menerima berkat. Makanya teman-teman, ucapan syukur itu adalah tanda orang yang hidup dalam Tuhan adalah bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa teman-teman? Karena hanya orang yang rohaninya mati yang nggak bisa mengucap syukur. Kenapa? Bisa bayangkan kalau misalnya seorang jenazah gitu ya, ulang tahun misalnya, jenazah pas ulang tahun meninggal, coba aja dikasih kue tart. Nggak mungkin mau, nggak mungkin bisa bahkan. Kenapa? Karena udah mati. Orang yang dikasih, padahal enak gitu. Bahkan mungkin makanan kesukaannya gitu. Nggak bisa, nggak mau. Karena nggak bisa. Gitu. Tapi teman-teman, kenapa? Sama seperti orang Kristen yang mati secara rohani, berkat apapun yang diterima, ngerasa, kok gue nggak dapat berkat ya? Kok gue nggak kayak orang ini dan itu ya? Tapi pada waktu kita masuk ke dalam hati kita yang paling dalam, dan kita berusaha belajar dengan kuasa Roh Kudus untuk mengucap syukur, di situ kita melihat, gila, kalau dihitung-hitung nggak ada berkat Tuhan yang terlewat dalam hidup kita. Ya mungkin ini aja, jadi kepanjangan, minta maaf Mas Kuku dan teman-teman, saya kembalikan. Makasih juga, dan minta maaf kalau jawabannya terlalu kemana-mana dan berbelit-belit. Ya, terima kasih Bapak Feby, terima kasih untuk Mas Kuku, tetap semangat Mas Kuku. Sudah Mas Kuku? Iya. Teman-teman, mohon maaf karena mengingat waktu sudah habis. Jadi pertanyaan kita tutup di 2 pertanyaan ya. Jadi selamat untuk Mbak Christine dan Mas Kuku, silahkan besok bertemu dengan pujaan hati, mengambil hadiah yang ada ya. Ya, kita tutup habis ini. Berarti kita habis ini masuk ke penghujung acara ya Kak? Bener banget Ella. Kita mau mengakhiri persekutuan gabungan malam ini. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih Bapak Feby yang sudah bergabung. Dan saat ini kita mau tutup juga di dalam doa, di doa penutup. Dan nanti setelah doa penutup akan ada sesi foto bersama. Jadi setelah doa penutup teman-teman jangan leave dulu. Dan saat ini saya persilahkan untuk Bapak Pendeta Eko Kurniadi untuk bisa menutup di dalam doa. Ya, kita berdoa. Terima kasih Pak Feby sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kaum muda di gereja dan jadi orang-orang yang seperti firman Tuhan yang dekat. Nanti kita akan berdoa, kita akan menutup persekutuan.
Bapak Surgawi, terima kasih untuk kasih yang Tuhan beri bagi kami, dan biarlah kami menjadi orang-orang muda yang memahami akan kasih Tuhan dan mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kami pribadi dengan orang-orang sekitar kami, dan bahkan kami semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan keberadaan kami. Terima kasih Bapak untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau akan berkati pelayanannya di Gereja Baptis Grogol serta dengan keluarga Pak Febi, supaya mana dia berada untuk jadi berkat juga bagi orang lain karena nama dipermuliakan dalam. Terima kasih Tuhan untuk kami semua, persekutuan kami malam ini. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah sediakan, teman-teman yang fasilitasi dengan Zoom meeting kami hari ini. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Yuk kita foto bareng-bareng. Baik, kameramen sudah siap. On cam semua ya teman-teman. Mari yang belum on cam silahkan on cam. Aku aja belum on cam ternyata. Mari on cam, on cam. Ya, ya. Oke. Aba-aba. Sudah belum? Belum Pak, nunggu sebentar. Aparat multimedia sedang bekerja. Gimana? Hah? Yang belum on cam, ayo on cam dulu teman-teman. Ini ada yang belum on cam nih. Sabila Putri belum on cam. Daniel Ivan, Elsa, Kayla. Yuk. Ayo teman-teman. Sabila ini Nggak izin apa-apa. kemana ini? Ada kameranya error katanya. Nggak apa-apa, ada namanya kok. Oke Pak. Nggak apa-apa. Mari. Satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi. Ganti gaya bebas. Satu, dua, tiga. Iya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya. Saya Ella. Saya Immanuel, kami pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Febi, Pak Eko, Pak Wanda. Ella, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kasih, Sampai ya. jumpa. Besok kita ibadah. Yeay. Jadi ada lomba ya. Jangan lupa besok kita nyanyi ya guys. Yuk. Hadiahnya diambil di mana ya? Apa? Di Tonghin. Hadiahnya diambil di gereja besok Minggu guys. Oh iya. Maaf kami tidak menerima delivery order ya. Ada hadiah laptop dalam bentuk baik. flyer ya. Baik. Baik. Sudah? Kita tutup ya teman-teman. Dalam 1, 2, 3. Dadah. Yeay.